Halo Sobat Novel Stories Donghua, kali ini Mimin akan menceritakan kisah novel dari Shadow King Cultivation, yaitu dengan seorang karakter yang bernama Liu Yuan adalah seorang kultivator jenius yang pernah lahir di dunia. Ia mencapai puncak bela diri sampai dijuluki sebagai kultivator tiada tanding karena hampir tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di puncak kekuatannya, Liu Yuan tidak menyangka ia justru akan tewas oleh sebuah racun yang diberikan adiknya. Racun itu membuat Liu Yuan terbunuh. Dalam kematiannya rasa marah dan dendam menguasai hatinya karena pengkhianat sang adik. Liu Yuan berjanji akan membalas kejahatan adiknya jika diberi kesempatan. Nyatanya kesempatan itu terwujud saat Liu Yuan terbangun di tubuh seorang anak kecil berusia 10 tahun. Liu Yuan yang mengerti dirinya hidup kembali tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk berencana membalaskan dendamnya pada sang adik. Meski kekuatan kembali ke semula namun selama dirinya terus berlatih, Liu Yuan yakin bisa mencapai puncak kekuatannya seperti di kehidupan sebelumnya. Langsung saja ke alur ceritanya. Episode 1. Kultivator Jenius. Keluarga Liu merupakan keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh kuat di dunia kultivator. Keluarga mereka memimpin sebuah negara besar yang mempunyai luas wilayah hampir sepertiga dunia. Tidak peduli mereka dari mana atau ras apa, semuanya akan tunduk di bawah kekuasaan keluarga Liu. Pemimpin keluarga mereka yaitu Liu Fengxian, adalah tokoh kultivator paling kuat yang pernah ada dalam sejarah. Dikatakan hanya beberapa orang saja yang bisa menandinginya sementara untuk mengalahkannya, Liu Fengxian tidak pernah terkalahkan sejak ratusan tahun yang lalu. Dalam kerajaan besarnya, Liu Fengxian mempunyai istri dan dikaruniai beberapa anak. Anak yang paling tua di antara putranya bernama Liu Yuan, sosok kultivator muda berbakat yang digadang-gadangkan akan melebihi bakat ayahnya di masa depan. Liu Fengxian selalu memuji bakat putra tertuanya itu. Ia tidak perlu ragu lagi untuk memposisikan Liu Yuan sebagai pewaris kerajaan besarnya di masa depan. Hanya saja satu hal yang luput dari perhatian Liu Fengxian. Liu Yuan tidak pernah menginginkan sebuah tahta, jabatan, atau kekuasaan di sepanjang hidupnya. Sejak kecil putra tertuanya itu lebih tertarik dengan namanya ilmu pengetahuan. Ia berpetualang ke berbagai tempat, mempelajari banyak kitab-kitab bela diri untuk memuaskan rasa hausnya terhadap sang ilmu. Berbeda dengan adik-adiknya yang hidup di dalam istana, Liu Yuan menghabiskan waktunya sebagai kultivator yang berkelana ke berbagai penjuru selama berpuluh-puluh tahun. Bagi Liu Yuan, pengetahuan adalah segalanya. Dia mempelajari banyak hal dari ilmu alkemis, pengobatan, bela diri, dan sebagainya. Selain itu dalam segi kekuatan, kultivasi Liu Yuan meningkat cukup pesat dalam perjalanannya mengarungi dunia. Hampir banyak kabar yang menerangkan kehebatan Liu Yuan yang sudah mengalahkan jagoan-jagoan kultivator. Ketika waktu akhir hidupnya sudah tiba, Liu Fengxian memanggil Liu Yuan untuk kembali ke istana agar dirinya bisa dijadikan kaisar selanjutnya namun Liu Yuan menolak semua itu. Dalam suratnya, Liu Yuan mengusulkan agar adiknya yang menjadi kaisar, menggantikan dirinya. Alasan lainnya Liu Yuan tidak bisa kembali karena saat itu ia berada di tempat yang sangat jauh, membutuhkan waktu berbulan-bulan untuknya sampai ke istana. Liu Fengxian yang tidak punya banyak pilihan akhirnya memberikan tahta itu pada putra keduanya yaitu Liu Xinxi. Meski tidak seberbakat kakaknya, setidaknya Liu Xinxi masih dikatakan layak jadi kaisar namun sayangnya keputusan itu sangat keliru terutama bagi Liu Yuan sendiri. Pada suatu hari, setelah puluhan tahun tidak pulang, Liu Yuan mendapatkan undangan dari Liu Xinxi untuk memintanya kembali ke istana. Liu Yuan awalnya menolak tetapi karena bujukan surat dari adiknya, akhirnya ia mengalah dan kembali ke istana yang sudah lama ia tinggalkan.
Liu Yuan disambut baik ketika tiba di kerajaan, banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menemuinya, hanya untuk bertemu atau mengucapkan salam. Meski Liu Yuan tidak berada di istana tapi namanya sudah sangat terkenal di berbagai penjuru terutama soal kekuatannya yang sudah sangat tinggi sampai dijuluki kultivator tiada tanding. Namun sayangnya, kekuatan Liu Yuan yang dikatakan luar biasa, menghancurkan banyak sekali kejahatan di dunia, membasmi ketidakadilan justru harus berakhir dengan cara yang tidak semua duga. Saat itu Liu Yuan diberi jamuan berupa makanan yang lezat, makanan yang disiapkan adiknya itu mengandung racun yang sangat mematikan. Sesudah Liu Yuan menyantap satu hidangan, tiba-tiba ia langsung muntah. Darah cukup hebat. Liu Yuan memegang perutnya sambil menahan rasa sakit, ia merasakan organ-organ di tubuhnya seperti meleleh. Anehnya ketika Liu Yuan muntah darah, tidak ada pelayan atau seseorang yang langsung membantunya, seolah mereka sudah tahu bahwa Liu Yuan akan berakhir. Demikian, Jinxi, apa yang kau lakukan? Liu Yuan mengusap darah dari sudut bibirnya, ia menatap adiknya penuh kebencian. Kau meracuni kakakmu. Liu Jinxi tidak membantah, malah ia bertepuk tangan sambil tertawa. Sudah lama aku ingin melakukan ini padamu kakak, kau terlalu sulit untuk ditangani sehingga aku terpaksa harus meracuni. Untuk membunuhmu. Liu Yuan kembali muntah darah, ia berusaha mengalirkan Qi ke seluruh organ tubuhnya agar menghentikan kerusakan dari racun tersebut namun racun itu ternyata lebih ganas dari yang ia duga. Racun apa yang kau pakai, Jinxi? Liu Yuan merapatkan giginya, tatapan penuh dengan amarah. Liu Jinxi tertawa kecil. Racun yang paling mematikan yang pernah ada di dunia, membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membuat satu racikannya, racun yang bisa membunuh kultivator tingkat tinggi. Sepertimu sampai habis tidak tersisa. Jinxi, kau berani. Sejak dulu aku ingin membunuhmu seperti ini. Ayah selalu memujimu meski kau tidak ada di istana, keluarga ini, bahkan sampai penduduk, semuanya memuji tentang bakatmu yang luar biasa itu. Hari ini, Liu Jinxi melanjutkan, kau akan mati dan kerajaan akan menjadi milikku seutuhnya. Tawa Liu Jinxi semakin mengeras. Tubuh Liu Yuan bergetar hebat sementara emosinya bergejolak panas, ia sama sekali tidak menduga bahkan dalam mimpi terburuknya sekalipun akan dikhianati oleh adiknya sendiri. Liu Yuan sadar dirinya tidak akan selamat dari racun ini, ia menatap Liu Jinxi yang masih tertawa karena merasa semuanya sudah dalam kendalinya. Saat Liu Jinxi sedang lengah, tiba-tiba Liu Yuan bergerak cepat, ia menghilang dari pandangan adiknya sebelum muncul tepat di hadapannya. Liu Jinxi terkejut bukan main namun sebelum ia bereaksi Liu Yuan sudah melepaskan sebuah pukulan kuat ke arah perutnya. Liu Jinxi terpental jauh hingga mengenai dinding istana, pria itu seketika memuntahkan banyak darah. Wajah Liu Jinxi pucat pasi, beberapa tulang rusuknya patah tapi bukan itu yang ia pikirkan sekarang melainkan pukulan kakaknya telah menghancurkan sesuatu yang lain. Liu Jinxi merasakan Qi yang berada di tubuhnya perlahan menipis hingga akhirnya menghilang. Pukulan Liu Yuan telah menghancurkan dantian di tubuhnya. Bagaimana rasanya dantianmu hancur, Jinxi? Liu Yuan kali ini yang tertawa lantang meski sesekali tersedak oleh darahnya sendiri. Sekarang kau bukan lagi kultivator, aku ingin melihat bagaimana kau mengendalikan kerajaan ini tanpa sebuah kekuatan. Sialan, akan kubunuh kau menjadi 1000 bagian. Liu Jinxi terlihat begitu murka, ia ingin sekali berlari dan membunuh Liu Yuan tapi tubuhnya sudah tidak memiliki tenaga akibat pukulan sebelumnya. Liu Jinxi tidak menyangka kekuatan Liu Yuan sudah sekuat ini hingga bisa mengalahkannya dalam sekali serangan. Jika ia mengetahuinya sejak awal mungkin dirinya akan lebih waspada.
Liu Yuan terus tertawa sampai ia kembali muntah darah kesekian kalinya. Kali ini ia langsung jatuh berlutut. Nafas Liu Yuan sudah terasa berat, pandangannya mulai kabur serta kesadarannya hampir pudar karena racun di dalam tubuhnya sudah menyebar. Liu Yuan menatap adiknya sekali lagi, sambil tersenyum lebar. Jika aku bangkit dari kematian dan hidup kembali ke dunia ini, Zinzi, akan kupastikan semua yang kau ciptakan dalam kerajaan ini akan aku hancurkan. Liu Yuan langsung jatuh ke lantai sesudah berkata demikian, pandangannya perlahan mulai gelap diikuti rasa sakit di tubuhnya yang menghilang. Beberapa detik kemudian, kultivator jenius itu menghembuskan nafas terakhirnya. Di sisi lain Liu Zinzi menatap Liu Yuan dengan penuh kebencian, walau kakaknya sudah dipastikan tewas karena racunnya. Namun ia merasa belum cukup. Liu Zinzi ingin membalaskan dendam terhadap dantiannya yang sudah hancur. Liu Yuan memejamkan matanya dengan damai tetapi di detik setelah ia menghembuskan nafas terakhirnya, sesuatu tiba-tiba terjadi pada tubuhnya. Episode kedua, Perpindahan Jiwa. Liu Yuan membuka matanya perlahan ketika merasakan sinar cahaya matahari membasuh wajahnya dengan lembut. Pandangan pertama saat Liu Yuan melihat kembali adalah langit biru yang cerah tak berawan. Liu Yuan mengerutkan dahinya, ia yakin dirinya sudah mati tetapi di mana ini? Liu Yuan sedang di posisi berbaring di atas rerumputan, ia mencoba duduk dengan susah payah karena tubuhnya terasa begitu lemas. Liu Yuan kemudian melihat sekelilingnya, ia begitu terkejut ketika mengetahui sedang berada di sebuah padang rumput yang luas dan tidak ada siapapun di sana selain dirinya seorang. Di mana aku? Apakah ini surga? Apa aku sudah sampai di alam baka? Liu Yuan, kebingungan. Liu Yuan tiba-tiba merasakan tenggorokannya begitu kering, ia tidak memahami karena seharusnya dalam kematian dirinya sudah tidak membutuhkan makan dan minum lagi tetapi sekarang Liu Yuan merasakan kehausan yang luar biasa. Liu Yuan berusaha berdiri untuk mencari sesuatu yang bisa ia minum. Dirinya kemudian melihat ada danau kecil tak jauh dari lokasinya sekarang. Di danau itu ada seekor rusa yang tengah minum. Liu Yuan pastikan danau itu tidak beracun sehingga berniat untuk minum di sana. Liu Yuan menggerakkan tubuhnya dengan susah payah. Sudah sejak lama dalam hidupnya ia tidak merasa begitu lemah sampai seperti ini. Liu Yuan duduk di tepi danau itu dan langsung memasukkan wajahnya ke dalam air. Tanpa pikir panjang ia meminum air tersebut sampai tenggorokannya puas. Aneh, kenapa tubuh ini begitu kekurangan air? Aku seperti akan mati jika tidak minum beberapa menit lagi. Liu Yuan menyeka air di mulutnya. Liu Yuan menatap ke arah air danau. Ia mengerutkan dahi sebelum matanya melebar ketika menyadari ada yang salah darinya. Pantulan bayangan dalam air itu menunjukkan ada seorang bocah berusia 10 tahun yang sangat kurus dan dekil. Wajahnya cukup rupawan jika kondisinya bersih dan sedikit berisi. Liu Yuan terkejut terhadap wajah itu karena yang tak lain merupakan wajahnya sendiri. Alasan Liu Yuan kaget karena muka bocah 10 tahun itu bukan wajahnya yang seharusnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Liu Yuan memegang mukanya sendiri sambil menatap dirinya di balik pantulan air danau. Ia tidak percaya paras bocah itu adalah dirinya. Liu Yuan yakin ketika dirinya di umur yang sama wajahnya tidak seperti bocah itu. Ia lalu menatap tubuh, kaki, serta tangannya. Ternyata selain mukanya, seluruh fisiknya telah berubah. Liu Yuan seperti bocah kering yang kekurangan gizi. Tubuhnya tidak lebih dari tulang berbalut kulit. Ia benar-benar sangat kurus. Tiba-tiba kepala Liu Yuan terasa begitu sakit. Saking sakitnya ia menjerit dengan keras sampai berguling-guling di tanah. Dalam rasa sakit kepalanya itu Liu Yuan merasakan ada sesuatu yang masuk ke dalam kepalanya yaitu sebuah ingatan seseorang.
Dalam ingatan itu, ia menayangkan tentang bocah berusia 10 tahun yang bernama Wumingsa telah melarikan diri ke dalam hutan karena klannya dibantai oleh sebuah sekte sesat. Semua anggota klan Wuming tewas karena pembantaian tersebut. Wumingsa berhasil selamat karena bantuan ayah ibunya yang mengorbankan diri agar Wumingsa bisa kabur. Wumingsa terus berlari ke dalam hutan selama berminggu-minggu hingga berakhir tiba di padang rumput ini. Semua ingatan itu begitu cepat masuk ke dalam pikiran Liu Yuan. Saat itulah Liu Yuan menyadari keadaannya. Liu Yuan ternyata tidak mati melainkan jiwanya pindah ke dalam bocah 10 tahun yang bernama Wumingsa ini. Liu Yuan jadi mengerti kenapa tubuh Wumingsa ini begitu kurus. Selama dalam pelariannya di dalam hutan ia tidak memiliki banyak makanan atau persediaan minum. Bisa dikatakan sebuah keajaiban bagi Wumingsa bisa hidup selama itu di hutan yang cukup liar. Selama bocah tersebut berada di hutan ia belum pernah menemui hewan buas yang membahayakan nyawanya. Liu Yuan masuk ke dalam tubuh Wumingsa ketika bocah itu sudah hampir sekarat dalam hidupnya. Di usianya yang begitu dini serta tidak memiliki pengalaman bertahan hidup di alam liar membuatnya tak bisa bertahan lebih lama. Aku tidak menyangka kau memiliki hidup yang setragis ini, nak. Liu Yuan berkata pada tubuh Wumingsa yang ia diami. Sekarang, Wumingsa sudah kehilangan semuanya. Kehidupan yang semula damai telah hancur tak tersisa. Bagi Liu Yuan yang sudah hidup lama, kehidupan di dunia kultivator memang sangat kejam. Hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Liu Yuan memegang perutnya yang tiba-tiba berbunyi. Selain kehausan ia juga merasakan kelaparan yang teramat sangat. Liu Yuan mengeluarkan sesuatu dari jubahnya. Dari ingatan Wumingsa ia menyimpan sebuah pisau di balik pakaiannya sebagai alat perlindungan diri. Pisau itu diperban di bagian yang tajam sehingga tidak melukai tubuh Wumingsa. Liu Yuan menatap sekelilingnya. Ia mencari sesuatu yang bisa dinamakan. Tidak menunggu lama bagi Liu Yuan menemukan seekor ayam hutan. Ia sepertinya hendak ke danau untuk mencari minum. Dengan tenaganya sekarang, Liu Yuan tidak bisa mengejar ayam hutan itu. Sehingga ia melemparkan pisau tersebut dengan sekuat tenaga. Berkat kemampuannya di kehidupan pertama, pisau itu menancap tepat di tubuh ayam hutan tersebut hingga langsung tewas seketika. Liu Yuan tersenyum lebar. Ia segera membuat tempat yang nyaman untuk membuat api unggun. Liu Yuan mencabut rumput-rumput di sekitarnya sebelum mengumpulkan ranting yang tergeletak. Ia kemudian membuat api unggun dengan ranting itu untuk membakar ayam hutan tadi. Liu Yuan menyantap ayam yang didapatkannya dengan lahap. Karena terlalu laparnya ia masih belum cukup kenyang. Hanya dengan satu ekor. Anak ini pasti menahan lapar begitu lama. Aku sampai-sampai tak memiliki tenaga hanya untuk berjalan beberapa meter saja. Liu Yuan menghela nafas panjang. Dalam ingatan yang masuk, Wumingsa hanya mencari buah-buahan, jamur, atau sesuatu dari tetumbuhan. Wumingsa jelas tidak menguasai bela diri atau seorang kultivator, berada di hutan sama seperti neraka baginya. Berbeda dengan Wumingsa, Liu Yuan cukup percaya diri bisa hidup di hutan ini berkat pengalamannya di kehidupan pertama. Hidup di alam terbuka adalah hal biasa baginya. Liu Yuan justru banyak menghabiskan hidupnya tidur beratapkan langit karena kebiasaannya yang pergi dari satu ke tempat lainnya. Memakan ayam hutan membuat ia memiliki sedikit tenaga untuk bergerak. Liu Yuan mencari hewan lagi untuk dimakan. Kali ini ia mendapatkan seekor kelinci. Liu Yuan memeriksa sekitarnya, khawatir makanan yang ia bakar memicu hewan buas untuk mencium keberadaannya di sini. Padang rumput yang Liu Yuan tinggali memang berada di tengah hutan. Biarpun Wumingsa dalam perjalanannya ke sini tidak bertemu satupun hewan buas namun Liu Yuan yang sudah berpengalaman tidak pernah menurunkan
Kewaspadaannya. Liu Yuan menghabiskan kelinci itu dengan cepat. Ia merasakan tubuhnya sedikit berenergi kembali, setidaknya tidak seperti sebelumnya yang terasa begitu lemas. Dulu aku tidak akan cemas tinggal di hutan liar seperti ini, mungkin seperti berjalan-jalan di taman, tapi dengan tubuh yang lemah ini, aku akan mati hanya bertemu dengan seekor babi hutan. Liu Yuan menggaruk kepalanya. Ada banyak yang Liu Yuan pikirkan dan alasan kenapa ia bisa berinkarnasi di tubuh bocah ini, tetapi untuk sekarang ia harus makan banyak terlebih dahulu. Liu Yuan harus berada di dalam kondisi primanya untuk menghadapi ancaman hutan yang ada di sekitarnya. Episode 3. Klan Wuming. 3 hari berlalu sejak Liu Yuan berinkarnasi ke tubuh bocah bernama Wuming Sa ini, ia mulai menganggap bahwa kehidupan keduanya ini sebagai anugerah, yaitu anugerah untuk membalaskan dendamnya. Liu Yuan tidak akan memaafkan adiknya yang telah berani meracuninya hingga ia meninggal. Liu Yuan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membalas semuanya perbuatan Liu Xinxi padanya. Meski sekarang kekuatan Liu Yuan kembali ke awal lagi, namun ia yakin selama memiliki waktu yang cukup maka tidak menutup kemungkinan dirinya akan memperoleh semuanya kembali termasuk kekuatannya. Liu Yuan baru menghabiskan 2 ekor ayam hutan pada suatu malam. Ia tersenyum puas saat tubuhnya sekarang tampak lebih bertenaga dibanding sebelumnya. Meski masih terlihat kurus, Liu Yuan bahkan sekarang bisa berlari selama beberapa waktu. Mungkin sudah saatnya aku membuka gerbang dantian. Liu Yuan mengelus perutnya yang kenyang. Energiku sudah cukup, aku juga tidak bisa di kondisi seperti ini terus. Gerbang dantian yang dimaksud Liu Yuan adalah cara untuk dirinya bisa menjadi seorang kultivator. Jika seseorang bisa membuka gerbang dantian maka ia bisa menyerap energi alam semesta ke dalam tubuhnya dan menjadikan kekuatan tambahan. Energi semesta ini sering juga disebut dengan Qi. Yang membedakan manusia biasa dengan seorang kultivator terletak apakah ia bisa menyerap Qi ke dalam tubuhnya atau tidak. Liu Yuan mengambil duduk bersila. Sebelum memejamkan matanya, ia kemudian mencoba membuka gerbang dantian sesuai cara yang dirinya ingat di kehidupan sebelumnya. Dulu Liu Yuan bisa membuka gerbang dantian di usianya yang ke-6 tahun. Dirinya bisa dibilang sangat berbakat saat itu hingga ayah sampai keluarganya memujinya sebagai jenius yang langka. Pembukaan gerbang dantian sebenarnya memerlukan banyak waktu atau bahkan sering dicoba beberapa kali karena tidak selalu berhasil dalam sekali percobaan, namun sayangnya di kasus Liu Yuan, ia bisa melakukannya dalam sekali coba. Hanya dalam waktu 1 jam saja. Ini mengingatkanku pada saat aku masih kecil dulu. Liu Yuan memeriksa tubuhnya. Sesudah gerbang dantian dibuka, ia kini bisa merasakan Qi yang berada di sekitarnya. Liu Yuan memejamkan matanya kembali. Lalu mengatur nafasnya. Cara untuk menyerap Qi ke dalam tubuh seorang kultivator adalah dengan teknik pernafasan khusus. 1/4 jam berlalu, Liu Yuan berhasil mengumpulkan Qi sebanyak 5 benang. Liu Yuan tidak bisa menyerap lebih dari itu, karena sudah merupakan batasnya. 5 benang Qi, ini bahkan belum cukup untuk menggunakan satu dari ribuan jurusku. Liu Yuan tersenyum kecut, tidak menutupi rasa kekecewaannya. Seorang kultivator memang bisa menyerap Qi kapanpun yang mereka mau, namun mereka juga mempunyai batasan untuk menampungnya. Satuan Qi adalah benang. Bagi Liu Yuan yang baru membuka gerbang dantian, ia hanya bisa mengumpulkan Qi sebanyak 5 benang saja. Jumlahnya bahkan belum 1% dari jumlah Qi di kehidupanku dulu, tetapi sepertinya aku juga tidak punya banyak pilihan. Liu Yuan sadar mengeluh pun tidak akan mengubah apapun. Sebaiknya selama beberapa hari ke depan, aku harus mencari siluman. Jumlah benang Qi bisa ditingkatkan dengan beberapa cara.
yang paling umum adalah menggunakan tanaman berharga atau pil sumber daya sementara yang paling jarang dilakukan menggunakan permata siluman. Hari itu Liu Yuan memilih tidur terlebih dahulu dan menunggu siang hari tiba. Berburu pada malam hari cukup beresiko terutama karena jarak pandang yang terbatas. Selama 3 hari terakhir Liu Yuan memilih tidur di padang rumput. Selain menurutnya lokasinya sangat nyaman, tempat itu juga merupakan lokasi paling aman di tengah hutan ini. Liu Yuan menatap langit malam yang berbintang, perutnya yang kenyang membuatnya dapat tidur dengan cepat. Saat terbangun Liu Yuan menyeka air matanya yang keluar, nafasnya memburu serta keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Pada saat tidur, Liu Yuan bermimpi tentang Wu Mingsa yang sedang dikejar-kejar anggota sekte yang membantai klannya. Dalam mimpi itu Liu Yuan melihat bagaimana ibu dan ayahnya terbunuh agar Wu Mingsa bisa melarikan diri. Liu Yuan tidak berhenti meneteskan air matanya saat orang tua Wu Mingsa tewas di depan mata anaknya sendiri. Selain ingatannya, emosi Liu Yuan dan Wu Mingsa juga saling terhubung satu sama lain sehingga ia bisa merasakan bagaimana kesedihan Wu Mingsa saat itu. Kemarahannya, ketidakberdayaannya ketika melihat klannya diserang dan dibantai satu persatu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Jika mempunyai kesempatan aku berjanji akan membalaskan sekte yang membuat keluargamu terbunuh. Liu Yuan berjanji pada Wu Mingsa dan bertekad untuk membalaskan semua ketidakadilan bocah 10 tahun itu. Liu Yuan bisa saja keluar dari hutan ini lewat ingatan Wu Mingsa sebelumnya, namun ia khawatir sekte yang membantai klan Wu Ming itu masih ada dan akan mengincarnya jika tahu ada dari mereka yang selamat. Liu Yuan yang dulu mungkin tidak akan takut pada siapapun, kelompok apapun, bahkan pemerintah, tapi dengan kekuatannya yang sekarang, Liu Yuan tidak punya banyak pilihan selain harus bersembunyi terlebih dahulu. Di dunia kultivator, tidak diragukan lagi kekuatan adalah segalanya. Selama seseorang memiliki kekuatan yang cukup, ia bisa terbebas dari rasa ketidakadilan dunia. Bahkan di tingkatan tertentu, keadilan bisa dikalahkan oleh yang namanya kekuatan. Itulah yang Liu Yuan pelajari di masa ia mengarungi dunia di kehidupan pertamanya. Satu-satunya yang Liu Yuan pikirkan saat ini adalah meningkatkan kemampuannya ke tahap tertentu, setidaknya kekuatan yang cukup untuk ia bertahan hidup di dunia kultivator yang kejam dan penuh dengan darah. Liu Yuan segera bangkit dari tidurnya dan membasuh wajahnya di danau. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari ini ia berencana berburu siluman. Liu Yuan bergerak ke sebelah timur hutan. Ia melompati dahan-dahan pohon dengan lincah, berkat Gi yang dimilikinya ia bisa bergerak lebih cepat dari biasanya. Pergerakan Liu Yuan hampir tidak menimbulkan suara saat melompat di antara dahan pohon. Ia menggunakan teknik meringankan tubuhnya agar gerakannya jadi lebih halus dan ringan. Ternyata tidak membutuhkan waktu banyak bagi Liu Yuan menemukan seekor kelinci yang sudah menjadi siluman. Liu Yuan berhenti di salah satu pohon sambil mengamati kelinci itu terlebih dahulu. Kelinci itu sudah tampak berubah dari fisik maupun karakternya. Di bagian kepalanya terdapat tanduk runcing yang tajam serta ukurannya lebih besar dari kelinci pada umumnya. Seekor binatang yang sudah menjadi siluman tidak bisa dikatakan sama lagi. Siluman adalah evolusi dari binatang yang tanpa sengaja menyerap Gi ke dalam tubuh mereka. Liu Yuan menebak dari kondisi fisiknya, kelinci itu baru menjadi siluman beberapa tahun yang lalu. Dengan kekuatannya, Liu Yuan yakin bisa menghabisinya. Tanpa menunggu waktu lagi Liu Yuan turun dan muncul tepat di hadapan kelinci itu. Seketika mata kelinci itu berubah menjadi kemerahan dan dipenuhi niat membunuh. Liu Yuan tersenyum tipis, ia mengeluarkan pisau yang dimilikinya sebelum dialirkan Gi ke dalamnya. Liu Yuan berniat menghadapi kelinci tersebut secara langsung.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.